memuji Tuhanmu sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Ya. Itu kan memuji, Kak. Itu kan memuji, beda itu, Kak. Maka bertasbihlah seraya bertahmid memuji Tuhanmu. Ini masuk karena apa? Ini yang disebut dengan sholat, karena sholat itu esensinya memuji Tuhan. Kakak yang langsung menafsirkan kalau itu sholat, Kak. Itu kan memuji, Kak. Bukan saya. Tunjuk satu ulama aja yang mengatakan bukan sholat itu, coba. Enggak, maksudnya di situ ada nggak dikatakan bahwa kamu tahu arti sholat nggak? Arti sholat itu ya, arti sholat apa? Enggak. Sholat itu adalah perbuatan memuji Tuhan dan mensucikan Tuhan yang adalah ibadah umat Islam mulai dari takbir sampai mereka salam. Itu sholat. Dan ketika kamu menolak ini sholat, kamu dapat referensi apa? Coba tunjukkan kepada saya data bahwa ulama mengatakan ini bukan sholat. Saya menjelaskan kepada kamu tentang Islam. Satu lagi, Kak. Ya sudah, berarti kamu udah ya. Gini, kan brother. Katanya 5. Ya sebentar, iya saya tunjukkan satu lagi. Tunggu dulu. Ya. Gini loh, brother. Makanya tolong ketika saya sedang menjelaskan itu jangan potong dulu kecuali kamu punya ilmu. Mendebat saya itu boleh kok. Saya bahkan senang kalau ada orang-orang Kristen yang mampu mendebat saya. Tapi mendebat dengan ilmu pengetahuan, bukan ketidaktahuan. Iya. Oke, ya, oke, sudah ya. Kita tunjukkan lagi. Tadi Isya, Maghrib sudah, subuh sudah, zuhur tergelincir. Sekarang zuhur dan asyar. Nah, ini dia. Dalam surah Al-Isra 78. Kita santai-santai ya guys. Jadi kalau kita lihat teman-teman, dalam Al-Quran itu sholat asar dan sholat zuhur ada dalam surah Al-Isra. Ini dia. Al-Isra 78 nih. Nih, perhatikan ya. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Zuhur ya, waktu tergelincir. Paham? Udah ya? Enggak, maksudnya sholat siang itu, Kak. Kan ada siang, Kak. Loh, ini kamu tahu nggak kalau tergelincir matahari itu apa namanya itu? Hah? Tahu? Tahu kamu arti kata zuhur itu? Itu terang. Jelas. Pada waktu itu siang apa malam itu? Tergelincirnya matahari itu kapan? Kamu tahu nggak ketika matahari di atas kepala tuh tergelincir dia. Bergeser dia sedikit. Nah, ayo. Asyhadu Allah. Wah, gini, Kak. konsistennya. Ini kan aduh, percuma guys, capek-capek nunjukin ayat ternyata cuman bohong doang guys. Katanya mau syahadat kalau udah ditunjukin. Majang. Dengar, Kak. Oke, satu lagi. Pertanyaan, Kak. Gini, udah nggak ada guna gua nunjukin ayat sama lu. Percuma lu udah bohong. Kalau ada waktu sholat di dalam Al-Quran kamu syahadat? Iya, saya syahadat. Saya udah upayakan buka kamu 5 dalil. Asyhadu. Gini, Kak, ada nggak di situ, Kak, diwajibkan kita itu sholat harus tangannya misalnya gini kayak bukannya apa? Misalnya tunggu. Bentar. Al-Quran itu bukan perkataan yang ingin kau dengarkan, tapi apa yang Allah ingin kami dengarkan. Ada cara sholat kami itu mengikuti Nabi Muhammad. Sekarang aku tanya balik samamu, memangnya ada Yesus ngajarin joget-joget di gereja? Ada, Kak, bernyanyi bersorak. Coba tunjukkan Yesus pernah joget di gereja. Tunggu. Enggak. Aku paling nggak suka dengan orang Kristen. Ketika bertanya kita jelaskan, mereka punya parameter sendiri. Saya tanya samamu, tunjukkan dalil kalau Yesus pernah berjoget di gereja. Tunjuk Yesus joget di gereja mana dalilnya? Bernyanyi bersorak clear lah. Tunjukkan Yesus pernah berjoget di gereja. Tunjuk Yesus pernah joget di gereja, ayatnya mana? Berjoget dan menari bersorak clear. Saya tanya, kapan Yesus pernah mengajarkan berjoget dan tunjuk Yesus berjoget di gereja itu mana? Menari. Ya mana? Coba tunjukkan sama saya. Yesus pernah berjoget di gereja. Udah nggak usah banyak cerita. Saya pakai data, kamu giliran kamu. Saya capek-capek tunjuk data, kamu bukan berjoget, tapi menari loh, Kak. Beda. Aduh. Berjoget, tahu Kak berjoget mana, Kak? Enggak, Kakak tahu berarti berjoget?
Cak mana berjoget kak? Beda berjoget, beda Iya. bergoyang. Tunjukkan kalau Yesus pernah ngajarin kalian ke gereja dan joget-joget di sana. Mana ada? Terserah mau joget kalian, mau nari, mau jungkir balik, nggak peduli. Mana ajaran Kristen yang kalian imani sekarang ini, mana ajaran dari Yesus coba? Yang mana yang ajaran dari Yesus? Berdoa kayak gini nih yang ngajarin siapa ini? Ini kak. Ini Yang Kak, ngajarin Kak, gini siapa? Ini dengar kak, ini tengok kak, ini. Daud menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Itu Daud atau Miriam dan Yesus? semua. Ini dengar dulu kak. Kok Alkitab ngikutin menyebutkan. Daud Dengar, kalian? Berarti agama kalian dengar dulu kak. Dauden, bukan Kristen. Dengar dulu ini. Menari dan bernyanyi dalam Alkitab merupakan bentuk penyembahan dan pemujian kepada Tuhan. Tarian dan nyanyi sering dipadukan dengan kakak dikasih. Berarti kau ngikutin Daud? Enggak, berarti kau ngikutin Daud. Ini. Berarti kau ngikutin Daud. Saya tanya, kau ngikutin Daud atau ngikutin Yesus? Dengar kak, ini kak. Mazmur 149 ayat 3 dan 154 menyebutkan pujian kepada Tuhan dengan tari-tarian dan Iya. rebana. Itu siapa kan yang berjoget di tari-tarian. situ? Gini dengar kak. Ya siapa ya di Nah, situ? Yang saya tanya siapa? Contohnya gini dengar kak. Tiada lelah bekerja. Aduh, nggak usah dicontohin. Saya tanya, Yesus pernah nggak ngajarin kalian joget-joget di gereja? Kalau kalian ngikutin Daud, kalau gitu kalian ngambil Dengar, bini Kak. orang juga, karena Dengar, Daud Kak. juga pernah ngajarkan kalian ngambil Kakak- bini orang. Kakak Kamu tahu ngikutin arti Daud atau berjoget? ngikutin Yesus? Tadi kan udah dibilang tadi. Oke, isi menari lah, pertanyaan menari. Kalau berjoget kayak gini. Menari, oke. Gini berjoget, menari. Telinga sehat Beda nggak? menari, beda Telinga menari. sehat nggak? Telinga sehat, telinga sehat, telinga sehat. Kakak dijawab tadi kakak Kapan marah. Yesus mengajarkan kamu menari di gereja? Yesus. Udah mulai Tadi sekarang kan udah Yesus, Daud jadi Yesus. Tadi kan udah dikasih Itu di situ tunjuk. yang menari Kakak- siapa? Yang menari siapa di situ? Minta sekali-sekali lagi biar ku baca. Mobile. Macam mana ya kakak Ya, ini? siapa yang nari di situ? Sini tengok-tengok Emak. Ini kak. Siapa yang nari di situ? Dengar kak ini. Iya, nih. bukakan ayatnya. Tengok ayatnya. Nih. Ini nih. Ayatnya. Siapa yang menari di situ? Dengar ini kak. Mazmur 149 ayat 3 dan 154 menyebutkan pujian kepada Tuhan dengan tari-tarian dan rebana. Itu dia. Telinganya sehat nggak? Brother, telingamu sehat. Dengar ini. Jadi sekarang Daud jadi Yesus gitu. Jadi kau Bukan ngikutin Daud. Daud itu bukan Daud kak. Kau tahu kitab Mazmur itu bicara tentang siapa? Dengar ini. Kau tahu Mazmur itu bicara tentang siapa? Kok bukan Daud? Dulu siapa yang menari di situ? Hantu belau. Bukan, ini kan ayat kedua ini kak. Ini ayat kedua, bukan ini. Siapa yang Bukan dua. menari dalam Ini nih. kitab Mazmur Ini. itu? Ini bukan ini, tengok ini nih. Ini nih. Mana tadi ini tadi? Kok Ini nih. ditipu saya ini? Kau ngerti nggak Ini. pertanyaanku? Ini kan Pertanyaanku Mazmur. adalah Dengar, Kak. Ini Mazmur ini Mazmur. Mazmur ini. itu sudah ada Yesus belum? Di dalam Ini Mazmur ada Mazmur Yesus. tengok Mazmurnya nih kak. Baca Iya. Mazmurnya. Coba kak baca. Iya. Coba kak baca apa kak? Kita Coba kak baca. oke, kita baca. Ya, Ah. kita baca. Ya. Ah. Apa di Mazmur berapa? Mazmur 149 ayat 3. Satu. Kok jedor? Enggak, Jadi itu kau kan ngikutin enggak. Daud sekarang? Enggak, bukan Mazmur Daud itu. 1:4. Bukan Daud. Aduh kayak mana? pusing Diam kak, kayak- dulu, Bukan jangan Daud tuh dia bilang. tantrum. Jangan tantrum, ya. Jangan tantrum, santai, relax, minum air putih, ya. Kakak yang Mazmur berapa? 149 berapa? 149 ayat 3 kak cantik. 149 Ayat 3 kak cantik. ayat berapa? Ayat Ayat 3. berapa? Ayat 3. Ayat 3. Teman-teman perhatikan pembohongan dan pembodohan ini terjadi di Komal Islam ya. Teman-teman perhatikan ya. Betapa dikiranya kita bisa ditipu, teman-teman. Ya. Mari kita buka, teman-teman. Perhatikan, teman-teman. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Pertanyaan saya, yang ngajarin ini Yesus atau Daud? Itu kan di Mazmur. Itu kan udah ayat Alkitab mengatakan itu. Yang saya tanya, yang ngajarin ini di ayat ini Yesus atau Daud? Itu bukan tentang Daud loh kak. Aduh pusing kali aku dengan kakak ini. Kau Itu tahu nggak ada kitab ini Mazmur siapa? Yesus, Ini Yesus, Mazmur ini Yesus. yang tulis siapa? Ya, nah. Yang tulis Mazmur siapa? Kakak nggak nyambung kakak. Udah dibilang itu bukan Yang tentang Daud. tulis Mazmur siapa? Tunggu dulu. Yang tulis kitab Mazmur siapa? Pemerintah Injil. Pemberita Injil. Siapa namanya? Dari mana kalian tahu pemerintah Injil? Sejak kapan ini Mazmur jadi Injil?
Injil kok ini? Injil itu kitab kalian sinoptik. Kalian Injil sama kitab perjanjian lama aja nggak bisa bedain. Kok nipu saya kalian di sini? Siapa yang ngajarin ini nyanyi-nyanyi? Yesus. Ini Yesus nyanyi-nyanyi di sini. Mazmur ini Yesus berarti ini. Aduh, kalian berani-beraninya nipu saya depan di komalnya Bang Yonatan Nandar ini. Waduh, bahaya nih orang Kristen terang-terangan nipu. Mana Gue. nipu? Sejak Mana kapan Yesus pernah ada di kami sini? nipu? Sejak kapan Yesus? Saya tanya, Nggak ada kapan pernah Yesus kami ngajarin nipu. kalian nyanyi, kalian tunjuk ayat Mazmur? Nggak ada Sejak kami pernah menipu lah menipu. ini. Emang ini ada Yesus di sini? Ada di Mazmur ini Yesus. Ngomong jangan asal bicara ngomong. Kalau nipu nggak boleh Aku gitu. tanya apa? Gini, Kak, gini. Kapan Yesus ngajarin Nggak, kalian gitu. berjoget dan bernyanyi dan Boleh gitu ngomong. menari? Aku tanya, kalian tunjukkan kitab Mazmur. Sebenarnya gini loh kak. Sebenarnya gini kak. Kok nipu-nipu? Enggak, balik. Ini Yesus atau siapa yang ngajarin? Enggak. Kau, aku tunjuk data tadi kau jawab menyuruh-nyuruh kau sama aku. Kak sebenarnya senyum ya kak. Dengar kak. Saya tanya, Ah. Mazmur ini yang ngajarin Yesus atau Daud? Jawab. Itu bukan tentang Daud loh kak. Saya tanya, yang ngajarin ada ini siapa? Kak cantik. Ada sudah dinyatakan Daud kak. Saya maksudnya- tanya, ini yang ngajarin biarlah mereka memuji. Ini yang ngomong siapa? Paham nggak sih pertanyaanku? Ngerti nggak ini ini perikopnya? Nyanyian kemenangan bagi Israel. Ini Yesus sudah lahir belum ini? Gini kak. Hah? Dengar kak. Dengar kak. Saya tanya nih, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah dia dalam jemaah orang-orang soleh. Biarlah Israel bersuka cita atas menjadikannya, biarlah Bani Sion bersorak-sorak. Ini yang ngomong siapa? Hah? Ada Yesus di sini? Dengar Kalian kak. pengikut Daud atau pengikut Yesus? Kalau memang kalian ngikutin Daud, kenapa kalian nggak sambil buka baju, menari-nari, berjoget-joget? Kenapa kalian nggak ngikutin Daud sekalian ngambil bini orang? Kalau kalian ngikutin Daud, kalian tuh ngikutin siapa sebenarnya? Yesus atau Daud? Kalian ngikutin Daud sekarang? Kalian tahu Mazmur ini siapa ini? Yang ceritakan siapa ini? Ini bicara tentang siapa? Jangan tipu saya lah. Pertanyaan saya jelas dari tadi kok. Kamu bertanya, saya komparasi balik. Pertanyaanmu apa? Mana waktu sholat dalam Al-Quran? Saya tunjukkan sama kamu. Saya tanya balik. Siapa yang ngajarin kamu bernyanyi? Kamu bilang Yesus. Asyhadu. Kamu tunjukkan ayat Mazmur sama saya. Ah? Asyhadu anna Muhammad. Nggak usah. Kami tuh nggak butuh orang-orang yang nipu loh. Saya butuh kejujuran di dengar sini. kak. Dari tadi aku senyum sebenarnya kak. Lucu dengan kak. Nggak masalah mau senyum. Kakak ini Saya tegas di sini. Saya dengar, tidak suka aku dengan mau penipu. ngomong, kakak terus ngomong. Makanya aku senyum aja. Kayak Alkitab kami itu, kasihlah musuhmu. Jika engkau Di ditampar kitabmu sebelah kiri, disuruh kasih apabila sebelah kanan. ditampar pipi Inilah yang kiri kami kasih kanan, ucapkan. sini kok aku tampar. Yaudah. Di mana alamatmu? Saya mau nampar kamu. Di mana alamatmu? Betul, kakak mau nampar aku. Ya, orang Islam. Saya minta alamat adek ini, tolong kalian tampar dia karena dia tidak akan membalas kok untuk membuktikan Tadi- keimanannya. Ayo. Alamat Tadi di mana katanya, dia saya Kak, catat, Dek? Ah, kan, Alamat di mana dia saya kakak- catat? Gini Sebutkan kak, kakak alamat. jangan Dek. dengar, Biar Kak, orang kakak Islam jangan. rame-rame nampar kamu. Ah, itulah dia kan. Kakak langsung ngajarkan kebenciannya kakak ini. Tadi kita Kamu kok mau yang debat bilang santai. kami kalau ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Kami ingin membuktikan omonganmu itu. Kalau cuma Tadi- omongan kami nggak percaya. Ayo Tadi- saya ingin tahu tadi alamatmu di katanya- mana. Kami pengen membuktikan. Gini kak, aku kan udah bilang kakak mau nampar aku, oke kakak datang nggak apa-apa. Iya, aku mau namparmu. Minta alamatmu. Sebutkan alamatmu biar ku tanya, biar ku share apa nanti. Alamat berapa Nanti di mana? Aku pengen tampar Nanti muka. saya Pengen DM, membuktikan. Kakak. Kau Nanti saya betul DM, nggak? Kakak. Ya, Nanti saya nggak DM, biar ku Kakak. sebarkan, biar kami membuktikan semuanya ucapanmu itu. Karena kau bicara di 1,9 orang nih yang nonton. Biar satu-satu kami Gini. tamparin kau. Biar kau tunjukkan ajaran agamamu. Ya. Kak, gini kak, gini, kakak jangan ngajar kebencian lah sama kawan-kawan kita ini kak. Brother, yang mengajarkan kebencian itu adalah orang yang menipu di ruang publik. Itu namanya mengajarkan kebencian. Kenapa? Saya nggak suka ditipu. Jadi, kalau kamu Terus, mengatakan kenapa, ajaran Kakak? saya itu baik, kakak. Dengar kak. Dan Kenapa, tapi Kak? jangan merasa Dengar, Kak. terjolimi di Kenapa sini. Saya kakak nggak pernah nyuruh menjolimi orang yang lain. di sini untuk menampar saya. Kan Untuk saya membuktikan, bilang, kan kamu yang bilang. Saya tanya, kamu berani nggak mengikuti ajaran Yesus? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, kan kamu yang bilang barusan. Kamu yang promosi ajaranmu di sini kok. Kami pengen membuktikan kalau kamu itu betul-betul mengikuti Yesus. Kami pengen datang beramai-ramai ke rumahmu. Makanya saya minta alamatmu. Buktikan kalau kamu mengikuti ajaran itu. Kami kalau cuma diomongin doang, saya loh orang baik. Oh, nggak percaya sebelum buktikan kalau kok orang baik. Baru itu betul. Tapi kalau cuma ngomong, saya ini loh orangnya apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Nah, kami pengen membuktikan. Karena bukan cuma saya aja yang pengen membuktikan. Yonatan Nandar juga pengen tahu. Makanya alamatmu kami ingin tahu nih. Bener nggak kau mengikuti ajaran Yesus?
Kalau cuma ngomong doang apa kayak gitu brother, aku juga bisa bilang aku orang baik loh, aku nggak pernah marah loh sama orang-orang. Apa kayak gitu. Jadi nggak usah brother, ini komal Islam. Tadi saya sudah katakan sama kalian, kalau kalian membuat statement tentang agama kalian, pastikan kalian menguasai isi kitab suci kalian. Karena saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada tertulis dalam kitabmu Yesus mengajarkan menari-nari seperti di gereja, itu tidak ada. Bahkan berdoa begini pun tidak ada. Yesus itu berdoanya begini loh. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Saya tahu itu nggak ada. Jadi ketika kalian menjelaskan agama kalian, jangan nggak usah promosi ajaran kalian. Ini komal Islam. Komal Islam ini full edukasi tentang Islam. Tapi ketika kalian dengan belagunya nantang-nantang kami, mana ayat ini, mana ayat itu bukan ingin belajar, tapi men-challenge saya, membuang-buang waktu saya untuk cari-cari ayat. Lalu saya tantang, kamu kalau sudah saya kasih ayatnya, apa konsekuensinya? Apa upah saya? Ya? Jadi beda, brother. Saya orang yang 6 tahun lah, saya belajar psikologi loh, karena saya belajar di PAI, Pendidikan Agama Islam. Saya tahu kok mana orang yang betul-betul ingin belajar, mana yang datang petentang-petenteng. Sebagai calon guru, saya diajarkan membaca psikologi anak. Nah, tadi kamu, mana ayatnya? Oke, saya tunjukkan ayat-ayatnya. Kira-kira setelah saya tunjukkan ayatnya, apa manfaatnya buat kita semua di sini? Berarti kamu sudah tahu kan, kalau sholat itu sesuatu yang terkorelasi dengan Al-Quran dan hadis? Nah sekarang apa masalah? Mau tanya tentang pemahaman Islam, saya bantu kok kamu memahami. Tapi tolong, kalau kita masuk ke komal orang yang berbeda keyakinan dengan kita, kalau kita tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang agama orang itu, tanya saja bagus-bagus. Tapi jangan buat orang lain merasa jadi budak kita, suruh-suruh, buka ini, buka itu, buka. Nggak bisa, itu nggak ngajarin namanya. Itu memperbudak orang lain, nggak bagus begitu. Ya, saya ajarkan kamu karena saya tidak mau kamu bersikap seperti itu kepada semua Islam. Masuklah ke komal Islam, tidak masalah. Lagi pula kami umat Islam ini bukan hanya Al-Quran jadi panduan berkeyakinan kami, hadis pun jadi panduan berkeyakinan kami, kan kami yang Islam. Di dalam hadis kami, Rasulullah mengajarkan sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi kami, semua ibadah kami itu ikut Nabi kami. Maka kalau ada yang kami lakukan mengatasnamakan ibadah tapi tidak diajarkan Nabi, namanya bid'ah. Oh, begitu brotherku, tadi adikku. Kan kakak bilang ya? kan gini kakak yang cantik dan imut gini kan. Tadi kakak bilang enggak, aku manis. Dengar aku manis, Kak. bukan cantik, aku manis. Oke, kakak manis gini kan, Kak. Kakak Ya, bilang bilang tadi aja kan, manis. Iya Kak, kan gini kakak bilang tadi kan nggak ada kalian diajarkan untuk bernyanyi dan menari kan Kak? Bukan itu pertanyaan, bukan itu Enggak, maksudnya gini tadi kan, di mana nggak ada Yesus mengajarkan kalian menari. Kalau kalian harus Iya, menari Yesus kan kan? gitu tadi kan, iya. Iya, Di kalian kakak- ngikutin siapa sebenarnya? Ngikutin Yesus dengar, atau Kak. Daud? Saya mau nanya kakak mau terus. Di mana Kak orang kakak diajarkan kalau sholat itu harus misalnya harus begini Kak, misalnya harus baru sholat lah, kayak mana harus sholat harus tangan seperti ini, baru harus sujud, baru harus baca apa gitu Kak. Maksudnya enggak biar kita ada persamaan gitu loh Kak, biar kita persamaan. Di Enggak mana sama. diajarkan? Kami Dalilnya ada kan saya enggak, sudah Kak? jelaskan. Dalilnya ada Kalau enggak, Kak? kamu ingin tahu bagaimana, saya punya dalil semua. Saya jelaskan ke kamu, kamu jangan ketawa-ketawa. Ini nggak sopannya nih. Kakak, saya ketawa kakak nanti marah sama saya. Nanti saya marah-marah gini, Bukan, kakak nanti marah brother. sama saya. Brother, fokus ke saya. Lihat. Oke, Kamu Kak. tahu nggak arti dalil? Kamu tahu arti Apa dalil? itu? Apa dalil Kak? Landasan berpikir umat Islam, landasan berimannya umat Islam. Kami punya 2 sumber hukum kami. Satu Al-Quran, satu hadis. Oh, ya, Tentang gini, bagaimana cara sholat. Diam dulu, jangan ngomong dulu, jangan potong dulu. Kamu harus tahu tentang Islam ini, biar kamu nggak menyimpulkan sendiri bagaimana paradigma Islam. Kamu bukan Islam, kamu Kristen. Jadi saya yang berhak untuk jelasin. Ya, Jadi dalam Islam itu, perintah eksplisit itu datang dari Allah. Bahkan saya sudah tunjukkan kepadamu kapan-kapan waktu sholat itu pun juga Allah yang kasih tahu. Di mana tertulis? Al-Quran. Tapi bagaimana cara sholat, sebagaimana ini kami ngangkat begini begitu, itu Nabi kami yang ngajarin. Bukan Nabi orang lain. Seperti kalian yang saya minta Yesus ngajarin malah nunjuk Daud. Ya, kamu kasih saya kitab Mazmur. Saya tahu kitab Mazmur itu adalah kitab perjanjian lama. Tapi masalahnya kalian Kristen. Kalian katanya pengikut Yesus. Yang saya tanya itu Yesus ngajarin kalian begitu di mana tertulis. Kalian kasih saya kitab Mazmur. Kalau kamu tanya kepada saya, ya, tentang bagaimana tutorial sholat, saya kasih kamu nanti datanya PDF pun saya mau itu. Karena kalau kamu minta mana dalil meletakkan tangan dan ini, ada dalilnya. Tapi semuanya itu banyak karena hadisnya itu ribuan.
Tapi kemudian setelah saya kasih kamu dalil hadisnya, apa manfaatnya buat saya? Makanya tadi saya challenge kamu, yang kecil aja kita challenge dulu. Jangankan yang banyak, yang kecil aja kamu sudah membohongi saya. Kalau saya sudah kasih data, kamu bilang syahadat. Saya sebenarnya nggak butuh orang Kristen itu syahadat. Saya butuh kalian tuh jujur. Maksud diskusi di sini kita adalah membangun cara berpikir supaya kalian paham yang kami imani, supaya kami paham yang kalian imani. Tapi kalau kalian menipu di hadapan saya, nggak bisa. Saya bukan orang yang bisa ditipu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, kalian mengikuti Daud atau mengikuti Yesus? Kalau kalian konsekuensinya mengikuti Daud, maka kalian terpaksa mengikuti semua hukum-hukum Daud. Termasuk apa? Dalam kitab Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Rajam orang yang celah berzina. Karena Daud itu menjalankan hukum Taurat atau tidak? Cobalah kakak kasih tunjuk sama saya kak, seperti yang kakak bilang itu, kalau di apa itu kak ada. Saya sudah selesai dengan penjelasan agama saya ke kamu karena kamu sudah membohongi saya. Dalil Al-Quran yang saya kasih ke kamu saja tidak ada terbukti kamu konsisten. Kamu malah memberikan saya kebohongan publik. Berarti nggak ada. Diajarkan. Ada dalilnya. Sholat itu harus seperti ini kak. Seperti kak bilang tadi Kok kan. nggak ada? Kalau kalian nggak diajarkan. Kalau saya tunjukkan dalilnya nanti apa? Nggak, tunggu. Kalau saya tunjukkan dalilnya apa? Apa yang saya dapat? Sama kakak harus seperti itu ya. Apa yang harus kita harus ada apa. Oh iya dong, ini kan menyusahkan saya ini. Kamu tidak bertanya tentang pemahaman. Kamu meminta data-data yang banyak beda, ke saya. Sama kami beda kak. Jika jangan, kamu sama saya beda. Kamu nyembah manusia. Jika tangan kananmu memberi, sebaiknya tangan kirimu sembunyi. Itu sama kami kak. Jadi kami nggak harus pipi kiri kasih kanan aja. Kau tadi nggak bisa menunjukkan. Nggak usah promosi ajaranmu. Ditampar pipi kiri kasih kanan aja kau nggak berani tunjukkan loh. Apa pula kau ngajarin? Apabila kami memberi tangan kiri kami tangan, nggak usah bohong. Itu bisa bohong. Ini ada tunjukkan saja dulu kau. Bukan ayat Alkitabnya. Aku tahu. Aku nggak butuh ayatnya. Siapa yang minta ayatnya? Kau betul ngikutin ajaran Yesus? Jika engkau ditampar sebelah kiri, kasih sebelah kanan, atau bejo? Saya tahu. Makanya minta alamatmu biar saya ayatnya. praktekkan. Ayatnya, minta alamatnya. Bentar. Saya mau praktekin. Bentar, saya minta alamatmu. Saya butuh alamatmu. Mana? Saya tahu ayat itu. Nggak usah kau tunjukkan. Aku udah baca kitabmu. Saya minta alamatmu supaya aku pengen tampar pipimu. Aku pengen tunjukin kau betul-betul seperti yang kau imani itu. Coba alamatmu mana? Betulnya. Ayo. Alamatnya di mana, brother? Biar ku tampar pipimu. Aku pengen buktikan ini betul-betul diikuti nggak ini? Ini kak. Kami seperti itu loh kak. Saya nggak nanya. Ini. Ya udah, alamatmu mana? Kak. Ini ada ayatnya kak. Ini ada ayatnya ini. Iya, ya alamatnya mana? Ayatnya, alamatnya mana? Kak. Iya, alamatnya di mana? Kakak mau dikasih. Aku mau nampar kau. Kakak mau dikasih tunjuk tapi kakak marah-marah. Cuman ya kakak. Bukan marah. Enggak. Saya lebih ingin kau membuktikan. Coba alamatnya di mana? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jedar. Ya, kau percaya dengan ayat itu? Percayalah, saya percaya kak. Kau mengikuti ayat itu? Mengikuti ayat itu? Mengikuti kak, kami mengikuti. Yaudah, alamatmu di mana? Alamat di mana, Dek? Kakak yang nampar ya. Iya, semua orang nampar kau. Semua, kami nampar kau semua. Itu namanya dendam. 2,4 orang akan menamparmu untuk membuktikan ajaranmu itu betul atau tidak kau jalankan. Alamatmu, Dek, sebutkan, Dek, cepat, Dek. Biar kami ke sana berduyun-duyun ke rumahmu. Kan? Gini loh kak. Teman-teman, laki-laki itu yang dipegang tuh omongannya loh. Oke, Mo. Kalau kau betul-betul menjalankan imanmu, kau nggak usah takut pikul salib. Kalau kau bilang kami kalau ditampar pipi kiri kasih kanan, aku pengen buktikan betul nggak itu? Nah, Kan jadi gini, kami saya kan 2,4 orang yang mendengar. Masalahnya bukan cuma aku yang mendengar tuh ada 2,4 orang, Begini, 2,4 ribu orang. Begini kak. Kami pengen beramai-ramai membuktikan kau ikut ajaranmu. Makanya jangan sok-sokan depan publik bilang, aku ini kalau ditampar pipi kiri kasih yang kanan loh. Kalau nalani berdiwetkan. Ini orang 2,4 yang nonton loh, penasaran semua nih ingin berpartisipasi. Dengar, Ayo Kak. teman-teman, kita adakan panitia penamparan massal kepada saudara kita Soid untuk membuktikan bahwa dia mengikuti ajaran Tuhannya karena dia yang berkoar-koar bahwa dia mengikuti itu ya. Iya. Teman-teman, Bener, ya? kita masih tunggu alamatnya Soid teman-teman ya untuk membuktikan ke dia. Atau kalian yang ingin membuktikan langsung kalian lihat aja dia ini ya.
Dia mengatakan kalau benar ya dek ya, kau ditampar pipi kiri kau nggak akan marah dan kau kasih yang kanan ya dek. Kau yang bilang ya dek. Ya dek. Ini kak. Halo dek. Ada sama kami seperti ini kak. Tengok kak ini. Ayo kita tanya kak. Menjawab pertanyaan kakak tadi tuh tentang menampar-nampar itu, dengar kak ini kak. Dengar ini kak. Iya. Kasihilah dek. Tuhan Allahmu. Dengar kak. Kan dikasih kakak marah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Akal budimu. Di sini dikatakan akal Yaudah. budimu. Berarti kita harus punya Yaudah. akal Kau budi, punya Kak. akal nggak? Bukan punya seperti akal? yang kakak bilang tadi begini Yaudah. Kak. Bukan Di situ kakak- kasihilah bukan seperti Tuhan yang saya katakan Allahmu. tadi begini Iya, Kak. iya. Nah, kan Yaudah. saya ngomong kakak mau ngomong kakak nanti potong. Nggak, karena kamu lari-lari. Tadi kamu bawa saya ayat ngomong, ditampar kan? pipi kiri kasih kanan. Saya ngomong kakak nanti Kamu potong terus. kamu mencoba Begini, menipu Kak. saya. Ya wajar saya Begini, tipu. Kak. Kamu menipu saya. Maksud dari ketika kamu ditampar sebelah kiri sebelah kanan kak sebelah kiri, contoh seperti ini kak. Jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, misalnya seperti ini, dia mencuri atau dia misalnya dia berbohong samamu, janganlah kamu membalas dengan berbohong, mencuri. Itu di Alkitab kami loh kak ya. Jika ada pun orang Yang ngajarin mencari- kamu begitu Dengar, Kak. siapa? Tunggu. Yang ngajarin kamu gitu siapa? Bahwa Tuhan arti Yesus kami loh, ditampar pipi Kak. kiri kasih mana tertulis. Artinya kalau orang berbohong jangan berbohong. Di situ tertulisnya apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan. Makanya Di situ tadi tertulisnya itulah tadi begitu. kak, akal dan budi. Kita harus ada akal dan budi loh kak. Akal budi Kalau- itu tentang apa konteksnya? Dengar, Kenapa Kak. kau malah Dengar, kabur Kak. cabut comot-comot ayat ini? Dengar kak. Tentang akal Manusia budi itu mengasihi dengar, Kak. Tuhan Allahmu. Manusia itu Kok malah kabur diciptakan- ini ayat ini? Manusia itu diciptakan dengan akal dan budi. Kita loh kak, manusia yang paling spesial loh kak. Kita manusia cuma mempunyai pemikiran, akal dan budi. Beda kita dari yang binatang segala macam. Ya, berarti Jadi, kamu jika ada berakal. sesuatu yang terjadi kak. Saya tanya, kita kamu itu- berakal berarti? Diam, nggak usah panjang lebar. Ini bukan gereja. Berarti kamu berakal. Ya, kamu berakal nggak? Pasti kamera mata, ini semua minta tak. Oke lah kak, kalau begitu kak. Saya gini aja. Nggak, lah, saya Kak. tanya, kamu berakal nggak? Saya tanya, ngomong, kamu berakal? Kakak potong. Saya kasih Nggak jawaban, usah, kakak nggak potong. usah berkelit-kelit kemana-mana. Kamu berakal nggak? Saya punya akal loh kak. Berakal. Makanya Oke, jika saya di mana akalmu ketika mengimani Tuhan pernah mati? Kenapa? Masuk akal Tuhan pernah mati? Tapi dia naik ke surga. Tapi dia naik ke surga loh, Kak. Siapa yang lihat? Coba tunjukkan kalau dia naik ke surga. Ayat mana yang mau kamu bawa? Oke. Coba kita bahas itu. Bisa. Tapi kau musik korban. Jo. Yesus naik ke surga. Oke. Iya, kita bahas. Tengok. Tak. Semua minta tak. Inilah manfaatnya saya ada teman-teman untuk membongkar penipuan-penipuan yang terjadi teman-teman di gereja. Kalian nggak akan dapat ilmu ini ya. Untung nih, untung ada dia nih ya, biar kita bisa membongkar. Dengar Kak, dengar ini Kan? Kak. Ini nih. Hmm. Kisah para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Yesus terangkat ke surga dan berjanji untuk kembali lagi. Jeder. Kamu tengok sini, kamu nggak bisa nipu saya. Kamu tengok sini nih. Ya, coba lah Kak. Ya, kamu buka cam kamu lihat saya nih. Sayangnya orang yang kamu tipu ini orang yang sudah belajar bahasa asli kitab kamu. Untung kamu berhadapan dengan saya. Coba kalau ketemu sama orang Islam awam, pasti dia percaya kalau Tuhanmu duduk di surga. Untung ketemu saya nih. Kamu lihat nih, buka cam. Apanya yang jedar-jedar? Nih, lihat nih, buka cam. Nih, Iya. kamu perhatikan ini ya. Kamu katanya punya akal ya. Kalau punya akal tuh belajar. Ya, kamu itu ditipu terjemahan. Kenapa? Kamu lihat nih, Kisah Para Rasul pasal 1 nomor 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Kamu lihat nih, tertulis di sini nih. Iya Kak. Coba. Jangan fokus-fokus ini, melihat ke langit. Yesus ini yang terangkat ke surga di sini kan? Betul? Kamu lihat kata langit, kamu lihat kata surga. Ini penipuan yang terjadi. Pahamin ini, bahasa aslinya, ya. Kamu tahu nggak? Kata yang sama antara surga dan langit ini katanya sama, Uranus. Pertanyaanku, kenapa kata Uranus yang artinya adalah langit diterjemahkan surga di paragraf selanjutnya? Ketika Uranus pertama diterjemahkan langit, kemudian Uranus kedua diterjemahkan surga. Kenapa? Apa alasan LAI menerjemahkan bahwa ini surga, sementara kata yang dipakai adalah kata Uranus? Coba kau jawab, kalau kau punya akal. Ini, Kak, Metode ini. apa yang digunakan Baru LAI ini lagi. menurutmu
Ini lagi Kak. Ketika Uranus, Markus jangan lari 16 dulu, ayat 19. jangan lari dulu. Menjelaskan Jangan tentang kabur kenaikan dulu. Tuhan Yesus ke surga. Setelah berbicara Itu dengan juga murid-muridnya, Uranos. dengar ini Kak, akan mau dijawab Uranon. Kakak marah-marah. Saya Setelah tanya, berbicara dengan murid-muridnya, ia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ayat ini menanda akhir dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang merupakan bagi penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Markus 16 ayat 9. Jedar. yang melihat Banyak, Kak. Yesus duduk di samping Banyak, Bapa Kak. siapa? Banyak Kak. Iya, yang Banyak, melihat Kak. Yesus duduk di samping Bapa siapa? Kan? Akan nggak ada kayak gini loh Kak. Dengar Kak. Tunggu. Ini Dengar bukan nggak? gereja, ini bukan tempat pembodohan. Diam. Kau nggak usah jelasin agamamu. Aku tadi bertanya. Dalam kitabmu Kisah Para Rasul pasal 1 nomor 11, kata surga dan langit itu sama-sama kata Uranos. Kata Uranos itu diterjemahkan di yang pertama adalah langit. Yang kedua diterjemahkan surga. Kenapa berbeda padahal diksinya sama? Kau tahu arti surga? Bahasa surga dalam bahasa Yunani itu paradise, paradiso. Jangan tipu lah, kami umat Islam ini udah belajar. Kenapa LAI menerjemahkan Uranos pertama itu langit, Uranos kedua surga? Metode apa yang digunakan LAI untuk membedakan antara Uranos 1 dengan Uranos 2? Uranos itu langit. Sejak kapan ada orang bisa lihat surga? Kalau kau mempercayai penulis kitabmu melihat Yesus di surga, berarti penipu itu Paulus. Karena Paulus mengatakan surga tidak pernah ada yang lihat. Bahkan Yesus berkata, di mana tempat Bapa berada tidak ada orang yang pernah melihat. Tiba-tiba kau percaya penulis kitabmu mengatakan Tuhanmu duduk di samping Bapaknya. Maka siapa yang melihat orang Tuhanmu duduk di surga? Siapa yang lihat? Kau tahu penulis kitabmu siapa? Jangan kau tipu kami lah. Mikmu ketutup. Buka lagi mikmu. Mikmu ketutup. Aku nggak dengar. Mikmu ketutup. Buka mikmu. Kakak mute tadi. Kakak mute Iya, tadi. karena kau ngomong ketika nggak disuruh. Kau fokus kepada pertanyaanku. kakak percaya ada Uranos surga? pertama. Kakak Oh, aku percaya ada surga. Oh, Percaya ada percaya. Ada surga. yang pernah ke sana? Ada yang pernah Kakak ke percaya ada sana? surga? Enggak, kakak percaya ada surga. Percaya. Terus Percaya. kakak ngapain jelas ke saya kalau Yesus Tidak di mana ada surga orang sama yang melihat? ngaku-ngaku pernah ke surga. Pertanyaanku ketika kau bilang Yesus duduk di samping Bapaknya, yang lihat siapa? Kakak percaya ada surga? Kakak Loh, percaya ada surga? Kalau di agamaku, surga itu sesuatu yang dijanjikan. Tapi di kakak percaya agamamu ada surga? katanya Tuhanmu duduk di surga. Saya sudah dua kali menjawab. Kakak udah Saya pernah- percaya surga, tapi Kakak kenal ketika Tuhan. kau kasih tahu Kakak kenal Tuhanmu Tuhan. duduk di surga, itu kau tahu dari mana? Kakak kenal Tuhan. Kakak kenal Tuhan. Apa arti Enggak. kenal Tuhan itu? Ketemu kakak Tuhan. Kakak kenal Allah. Kakak kenal Allah. Mengenal Allah itu bukan bertemu Allah, tapi mengenali sifat-sifat Allah. Sekarang kutanya samamu, dari mana kau tahu Bapaknya Yesus duduk damping-damping dengan anaknya di surga? Siapa yang ngasih tahu kau? Oke, saya jawab setelah kakak jawab. Kakak kenal Allah. Saya kenal Allah. Kakak pernah Yes, kenal. udah pernah lihat Allah? Allah laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun. Kau banyak Enggak. ketawa, aku tengok. Kau baca kitab Enggak, Amsal. bukan, gini, Kak. Dengar. Nggak, tunggu. Nih. Aku kasih kau ayat ya. Ini ayat untuk kau nih, spesial untuk kau ya. Nih. Nih ya, kutunjukkan kau data nih. Kau harus belajar dengan kitab Amsal ini. Ya, ini untukmu nih ya. Kau baca Amsal 29 nomor 9. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh itu mengamuk dan tertawa. Kurang-kurangilah tertawa, Dek. Serius di sini. Bukan gini, Kak. Baca dalam kitabmu itu. Justru saya ketawa itu loh, Kak. Saya menutupi dari enggak tahu Enggak, Kakak. saya tanya, ngajarin kau. Kakak kenal Allah. Kakak bilang, saya kenal Allah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Allah itu berada di samping Tuhan Yesus. Tapi Kak bilang, pernah kalian tengok Allah itu bersama di samping Tuhan Iya, Yesus? karena kan, saya tanya, Kakak makanya aku kenal tanya, Allah? tunggu. Jangan kau samakan paradigma Kristen dan Islam. Kami tidak pernah mengatakan Allah punya titik koordinat dimanapun berada. Kami tidak pernah kayak kalian klaim-klaim begitu. Kan kau yang klaim barusan Tuhan kau duduk di surga bersama Bapaknya. Memangnya surga ada yang lihat? Dari Sama mana penulis kitab Bible Sama tahu? pertanyaan Kak. Sama apa? Kakak pernah nengok Allah? Oh, kalau kami tahu tentang surga dari Al-Quran, dari Allah sendiri yang menyampaikan. Sama Dan seperti tidak ini. pernah kami diberitahu. Kami tidak tahu- pernah mengklaim kami tahu sesuatu yang Yesus tidak itu- diberitahu. Kami tahu Yesus dari Alkitab kami, Dari mana? kitab kami. Dari mana? Dari kitab Saya apa? tadi- saya katakan tadi bahwa Iya, Yesus kitab apa? itu dengar, kan?
tadi Kau sebutkan lagi kitab apa? Ah. Isu pernah. Oh, Bentar, tengok. halus-halus. Tengok Ya, dulu, Kak. kitab apa? Tengok. Sabar kakakku ya. Tengok kakakku. Bentar ya. Nah, Matius 28 ayat 18 sampai 20 kakakku. Mari kita baca teman-teman ya. Matius 28 ayat 8 sampai 10. Baik. Kita baca teman-teman ya. Matius 28 ayat 8 sampai 10. Ayat 16 sampai 20. Matius 28. Teman-teman perhatikan ya. Kau diam, kau dengarkan aku, kau akan paham maksudku ya. Pertama, informasi tentang surga kami tidak dapat dari hasil penyelidikan manusia. Pahami itu dulu. Tapi kami dapat dari pemberitahuan dari Allah. Jangan ketawa-ketawa. Aduh, udah bacakan Amsal 29 ayat 9 tadi. Nah, tapi kutanya samamu. Penulis kitabmu itu menyaksikan langsung tidak peristiwa yang terjadi yang ditulis dia dalam kitabmu? Atau ngarang-ngarang? Atau dapat ilham dari Roh Kudus? Kakak percaya ada surga. Kenapa ketika aku bertanya kau nggak pernah menjawab dengan cepat, tepat, sesuai dengan pertanyaanku? Ini ada hubungannya loh, Kak. Ini ada Saya hubungannya, Kak. bertanya, Kakak ketika percaya ada kau surga. mengklaim Tuhanmu duduk di samping bapaknya, kau tahu dari mana? Kau bilang kitab Matius. Kau tahu tidak? Penulis kitab Matius ini, dia tahu kalau Tuhanmu itu duduk di surga samping bapak tuh dari mana? A. Diinformasikan Roh Kudus. B. Dia ngelihat sendiri. C. Dia diajak Yesus ikut terus dia turun kemudian baru dia tahu. Kalau kau tanya kenapa kami tahu tentang surga, kami diberitakan bahwa surga itu sesuatu yang dijanjikan dan pasti ada dari informasi wahyu Tuhan. Tuhanku yang ngasih tahu melalui perantara Nabi Muhammad, bukan hasil penyelidikan. Sementara, diam dulu, saya lagi menjelaskan dulu perbedaan antara kau dan aku. Ya, kita harus jelaskan dulu. Kita harus dengar ya, jangan seperti ini, Kakak. Jangan lari kemana-mana. Nggak, apa sih ini? Kita lagi ngomongin apa sih? Kamu ngerti nggak sih diskusi itu kayak mana? Straight to the point. Jadi ketika saya bertanya kepadamu, siapa yang melihat Tuhanmu duduk di surga? Karena ini klaim bahwa Tuhanmu berada di surga. Sementara kata surga yang dipakai secara tekstual adalah kata Uranos. Tuhanmu naik ke langit. Kalau Tuhanmu naik ke langit, masuk akal ada yang lihat. Karena pesawat pun bisa dilihat naik ke langit. Mata kita yang normal ini sebagai orang biasa bisa lihat sesuatu naik ke langit. Ketika pesawat terbang ke langit kita bisa lihat. Tapi ketika kau bilang Tuhanmu duduk di surga, surga sebelah mana memang? Siapa yang pernah melihat surga? Jangan seperti Karena ini, kitab murni ditulis oleh orang-orang yang mengaku pengikut Yesus. Tapi kalau kau bicara tentang surga dalam Islam, kami ini diberitakan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kami bisa tentukan koordinat dan titik surga itu ada di mana. Tapi kau membawa klaim bahwa Tuhanmu duduk di samping bapaknya. Pertanyaanku, siapa yang lihat Tuhanmu duduk di samping bapaknya? Ada yang pernah ke surga terus turun? Sebenarnya kayak gini, Kak. Saya banyak sebenarnya yang mau saya tanyakan, tapi karena saya takut untuk nanti saya dilaporkan segala macam, makanya saya tahan ini, Kak. Bukan, kami tidak akan melaporkan. Paling kami tanya alamatmu. Intinya gini, Kak, ini jangan sampai seperti ini, kayak dengar ini, Kak, ayat kita ini, Kak. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan Allah Amsal 29 ayat 9. Nggak ada, kau nggak takut sama Tuhanmu. Jangan kau ngajarin Amsal sama aku, ya. Percuma kau ngomong. Disuruh Sherlock aja nggak berani. Permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jangan seperti ini, Kakku. Dari tadi yang menghina tuh kau, Dek. Ini ada, ketika Kak. kami Takut akan Tuhan Allah permulaan pengetahuan, tetapi memangnya orang kau takut bodoh sama Yesus? menghina hikmat dan Ya, didikan. kutanya, kau takut nggak sama Yesus? Kau takut sama Yesus? Ya takut. Kau takut sama Yesus? Saya takut sama Yesus, kenapa? Loh, di situ disuruh takutlah kepada Tuhan. Lalu kau sekarang ternyata nggak takut sama Yesus. Berarti kau yang sedang membawakan ayat itu untukmu, ayat itu berarti. Saya tanya, ngapain saya takut sama Yesus? Kan tadi saya bilang, kenapa saya Ya berarti kau nggak takut sama Yesus kan? Sementara di kitab yang kau baca itu disuruh takut sama Tuhan kan? Berarti ayat itu untuk kau, supaya kau bertobat. Lucu nih orang ini. Saya takut sama Yesus jika saya berbuat salah. Baru saya takut sama Yesus. Ya udah, berarti kau nggak pernah berbuat salah kan? Berarti kau nggak takut kan? Kau baca ayat itu lagi untukmu. Tetapi kau merasa kalau nggak pernah berbuat saya salah. sedang memuji Yesus,
saya memuji Yesus, saya tidak takut kalau saya sedang memuji Yesus. Tetapi jika saya Kau sedang takut nggak dengan mencuri, Tuhan? saya mencuri, Saya tanya, berdusta. Ingat, takut saya nggak kau berdusta. dengan Tuhanmu, woi? Saya Kemana-mana ini? berzina di bawah umur, saya akan takut kepada Yesus. Tetapi kalau saya, Apa ini, Dek? Nah, kan Saya udah tanya, bilang, kau saya takut tidak nggak dengan takut sama Tuhan? Yesus jika saya tidak berbuat dosa. Ya udah, kau baca ayat tadi lagi. Baca ayat. Ya udah, baca ayat tadi lagi. Perintahnya apa? Baca ayat tadi Coba, lagi. Kak. Perintahnya apa? Ini orang handphonenya bodoh udah, ini. handphonenya udah diminta kak. Coba kakak apa baca tadi kak. Ayat yang kau baca tadi memerintahkan takutlah akan Tuhan, tapi kau sendiri Ya. nggak takut sama Tuhan. Maka ayat yang kau baca itu tuh cocok untuk kau. Ngapain saya? Kan di situ takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang Berarti kalau bodoh. takut kepada Tuhan adalah kau Tetapi bilang itu orang bodoh. Justru menghina takut. hikmat dan didikan. Maka yang disuruh apa? Maka yang disuruh di situ apa? Takutlah kepada Tuhan karena itu permulaan pengetahuan. Kau takut nggak dengan Tuhan? Nggak takut. Berarti kau nggak ada permulaan pengetahuan kau di situ. Kau yang bodoh itu berarti. Ngapain saya takut? Saya kan udah berbuat baik. Ya karena di situ inilah kau dilucu kau. Kau bawakan ayat sama aku, Kan takutlah paksa. akan Tuhan karena Paksa itu terus. permulaan pengetahuan. Paksa terus. Ternyata kau nggak takut sama Tuhan, bukan paksa. Paksa terus saya- ya. saya takut. Di sini Saya kan kau Kristen. membawa Saya ayat ngerti. yang menampar mukamu sendiri. Saya kan Kristen, saya lebih Ayat yang mengerti, kau Kak. bawa. Saya lebih mengerti pendalaman itu apa artinya. Ayat itu memerintahkan apa? Coba, Amsal tadi memerintahkan apa? Takut atau tidak? Nah, Benar, Kak. takut akan Tuhan kan? Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dah, Berarti bagus nggak itu takut akan Tuhan? dengar dulu Kak. Kan langsung Enggak, bagus tidak? Takut kepada Tuhan itu bagus atau tidak? saya besok mau sekolah Kak. Nih, saya, Amsal 29 dan saya masih ada 9. sekolah. Berperkara dengan orang Saya masih ada bodoh, sekolah, mereka akan jadi- banyak tertawa. bukan. Saya gini Kak. Tadi saya cuma mengingat Takut jika engkau akan ditapar Tuhan sebelah permulaan pengetahuan. Si Sudah, Soid Pak. tidak takut sama Tuhan, maka dia tidak berawal tentang ilmu pengetahuan. Berarti Baik, siapa yang bodoh, sebenarnya saya Soid? tanya. Baik, sebenarnya mau tanya, saya tanya tentang tapi nanti kan ada nanti Udah Soid ya, udah turun ya. Mempermalukan dirimu, kau buka camp pula lagi. Takut aku anak-anakmu nanti malu lihat kau ya. Mohon maaf Soid ya, aku harus turunkan kau. Karena kau bawa ayat, di situ perintahnya takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Kutanya kau takut nggak sama